Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra, yang selama ini majelisnya berpusat di Surabaya, sekarang sudah pindah di Bima Sakti Farm, Desa Celaket, Kecamatan Pajet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda ilmu yang tidak berkah. Apabila ilmu seseorang itu tidak berkah, maka hidup seseorang akan menjadi tidak berkah. Apabila hidupnya sudah tidak berkah, maka akan sulit untuk menemukan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman hati, meskipun seseorang itu bergelimpang dengan harta, berlimpah dengan materi. Hal ini penting kita ketahui, karena apabila kita telah menemukan suatu kebahagiaan, suatu kedamaian di dunia ini, di kehidupan ini, maka sesungguhnya kita telah menemukan kebahagiaan, kedamaian, keindahan di akhirat kelak. Karena apapun yang kita bawa di kehidupan setelah mati, itu bukan apa-apa yang kita lakukan, tetapi apa-apa yang kita rasakan, apa yang ada di dalam hati kita. Karena Allah tidak memandang rupa, tetapi Allah memandang hati kita. Kondisi hati kita, kebahagiaan, kedamaian di dalam hidup inilah yang kita bawa di akhirat kelak untuk menghadap Tuhan kita. Ada 3 hal sebagai tanda-tanda bahwa ilmu yang kita dapatkan, yang kita praktekkan itu adalah ilmu yang tidak membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, tidak membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Meskipun ilmu itu membawa manfaat untuk mendatangkan rezeki yang banyak, finansial yang berlimpah, tetapi tidak membawa pelita di dalam hati kita, tidak membawa pendewasaan di dalam jiwa kita, tidak membawa rasa yang nyaman di dalam kehidupan kita. Tanda yang pertama adalah apabila kita bekerja dan beribadah, yang kita lihat adalah upahnya, yang kita lihat adalah pahalanya, yang kita lihat adalah surganya. Itu adalah salah satu tanda ilmu yang kita dapatkan tidak berkah. Maka apabila diri kita bekerja, semangatnya tinggi, spiritnya tinggi, tetapi semuanya itu tidak berdasarkan kepada profesionalitas yang kita miliki sebagai seseorang yang bertanggung jawab dengan amanah yang berupa sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati, yang harus kita lakukan dengan keikhlasan, yang harus kita lakukan dengan pengorbanan dan pengabdian. Namun kita semangat karena kita melihat upah yang besar, maka sesungguhnya ilmu yang kita dapatkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tidak membawa berkah di dalam kehidupan kita. Meskipun kita mendapatkan harta yang berlimpah dari pekerjaan yang kita lakukan, meskipun kita mendapatkan upah yang banyak
dari apa yang kita kerjakan. Agar kita berada di dalam keberkahan ilmu, maka yang kita lakukan adalah kita bekerja dengan profesionalisme yang tinggi, dengan dedikasi yang tinggi, dengan attitude yang tinggi. Kita tidak pernah melihat upahnya, tetapi kita melihat bahwa diri kita mempunyai sebuah amanah yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati, penuh keridhaan, tanggung jawab, dan keikhlasan. Maka di dalam melakukan pekerjaan ini pun kita harus memposisikan bahwa apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan itu semata-mata bernilai ibadah. Jangan karena ada bosnya, ada tunjangan yang besar, ada kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Lakukan saja tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Maka itulah salah satu tanda bahwa ilmu kita akan menjadi berkah yang akan menjadikan jalan kehidupan kita pun akan menjadi berkah. Lalu jangan karena kita bekerja sehingga kita mendapatkan upah. Jangan diyakini, jangan diimani bahwa pekerjaan inilah yang mendatangkan harta, yang mendatangkan materi. Namun keridhaan kita di dalam bekerja, profesionalisme kita di dalam bekerja, attitude kita di dalam bekerja, itulah yang mendatangkan sebuah rezeki yang berkah bagi kehidupan kita, bagi anak-anak kita, dan keluarga kita. Begitu juga di dalam kita melakukan amal ibadah. Apabila kita di dalam melakukan amal ibadah itu hanya sekedar takut tidak menjalankan perintah, takut tidak mendapatkan pahala ganjaran, takut tidak mendapatkan surga, maka ketahuilah rasa ketakutan-ketakutan kita di dalam ibadah itu sebagai tanda bahwa ilmu kita tidak berkah. Apabila ilmu tidak berkah, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan mampu membawa keberkahan di dalam hidup kita. Meskipun kita sujud, kening kita sampai bengkak, jidat kita sampai berwarna hitam. Amal ibadah itu apabila sudah berdasarkan karena takut perintah, karena takut tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan pahala, takut neraka, dan takut tidak mendapatkan surga, maka amal ibadah itu hilang nilai ibadahnya. Karena setiap ibadah harus dilakukan dengan keikhlasan, keridhaan, ketulusan semata-mata lillahi ta'ala. Maka sepantasnya menjadi perenungan bagi diri kita. Kenapa hidup kita tidak berkah, mendapatkan rezeki yang banyak,
tetapi anak sakit-sakitan, rumah tangga tidak tentram, bisnis menjadi amburadul, semuanya itu karena kita mendapatkannya atau melakukannya dengan ilmu yang tidak berkah. Begitu juga kita sudah melakukan banyak ibadah agar kehidupan kita menjadi berkah, sehingga taraf hidup kita menjadi naik. Namun yang kita dapatkan sebaliknya, kehidupan kita malah turun, hancur, berantakan. Itu semua karena di dalam melakukan amal ibadah tidak dilakukan dengan ilmu yang berkah. Untuk itu, marilah kita selalu menjaga profesionalisme di dalam kerja, maupun kita melakukan profesionalisme di dalam amal ibadah semata-mata karena pengabdian, semata-mata karena ketulusan dan keikhlasan. Lalu tanda-tanda ilmu yang tidak berkah yang kedua adalah kita lebih senang mencari hiburan di luar diri kita. Kita lebih senang piknik, kita lebih senang menuruti hobi kita, yang mancing, yang tamasya, yang rekreasi, yang macam-macam. Yang intinya kita mencari ketenangan di luar diri kita. Kenapa kita mencari ketenangan di luar diri kita? Mencari kesenangan di luar diri kita? Karena di dalam hidup kita, di dalam hati kita sudah tidak ada kedamaian, sudah tidak ada keindahan, sudah tidak ada kenikmatan. Apabila hidup seseorang telah menemukan keindahan, telah menemukan kedamaian, telah menemukan di dalam hatinya sebuah kebahagiaan, maka tidak ada sesuatu di luar dirinya yang bisa membuat dirinya jenuh, yang bisa membuat dirinya bosan. Tidak ada sebuah keadaan dan kejadian yang membuat dirinya merasa was-was dan khawatir di dalam kehidupannya. Orang-orang yang mencari kepuasan, keindahan di luar dirinya adalah orang-orang yang belum menemukan keindahan di dalam dirinya. Lalu apakah piknik itu tidak baik, tamasya itu tidak baik, menyalurkan hobi itu tidak baik? Baik. Selama dia menemukan kedamaian, dan kedamaian itu bisa dia pelihara di dalam kehidupannya, bisa dibawa pulang, ditumbuh kembangkan kepada keluarganya, kepada rekan kerjanya, membawa rasa yang aman, yang nyaman di dalam lingkungannya, itu baik. Namun apabila hanya sekedar mencari kepuasan, setelah pulang dari piknik yang susah kembali susah, yang sumpek kembali sumpek, yang ruwet kembali ruwet, maka sesungguhnya seseorang tersebut ilmunya tidak berkah, dan itu tandanya hidupnya tidak berkah. Tanda-tanda ilmu yang tidak berkah yang ketiga adalah apabila dia melakukan segala sesuatu, kalau tidak ada manfaat bagi dirinya, tidak ada timbal balik bagi dirinya, maka dia akan malas untuk mengerjakannya.
dia di dalam bekerja selalu pas, tidak mau mengeksplor dirinya lebih baik, sehingga imajinasinya, pikirannya, inovasinya tidak keluar, tidak berkembang di dalam pekerjaannya, di dalam karirnya, dan di dalam kehidupannya. Karena apapun yang dia lakukan selalu memikirkan untung dan rugi. Sehingga apabila tidak ada intensif yang lebih, maka dia akan malas bekerja yang lebih, malas untuk menggunakan tenaganya, malas untuk menggunakan pikirannya yang lebih di dalam peningkatan kualitas pekerjaan yang dia lakukan. Begitu juga dia akan malas untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Dia hanya menjalankan ibadah yang wajib, itu pun karena dia takut dengan surga dan neraka. Intinya, orang yang ilmunya itu tidak berkah, dia akan malas bekerja dan dia akan malas beribadah, membesarkan angan-angan, membesarkan keinginan, tetapi tidak diimbangi dengan semangat yang tinggi, dengan attitude yang tinggi, dengan profesionalisme yang tinggi, sehingga kehidupannya akan mudah terpuruk. Inilah 3 hal tanda-tanda apabila ilmu seseorang itu tidak berkah atau tidak manfaat, sehingga kehidupannya pun tidak berkah dan tidak manfaat. Orang-orang yang hidupnya tidak berkah, dia akan mudah jenuh, akan mudah bosan, akan gelisah, akan selalu khawatir di dalam setiap kehidupan yang dia alami, yang terjadi di dalam dirinya, meskipun dia bergelimang harta berlimpah finansial. Cukup sekian, semoga manfaat, dan bahasan ini bisa membuat hati kita lebih tenang, lebih tentram, lebih bahagia, dengan menjaga agar setiap ilmu yang ada di dalam diri kita itu menjadi berkah, dengan menjaga 3 hal tersebut. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.